warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ya, siapa? Oh, Andini. Andini kemana? Sakit. Sebelumnya ada lagi gak? Tidak ada ya. Jadi hari ini yang tidak masuk hanya Andini saja ya, karena sakit. Kita doakan teman kita semoga lekas sembuh dan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelum mulai belajar, kalian kondisikan dulu suasana kelasnya ya supaya nyaman dan bersih. Itu tolong bangkunya dibereskan, dirapikan dulu. Terus sampah-sampah yang berserakan di lantai itu buang ke tempat sampah ya. Oke, sudah? Oke, sekarang siap belajar ya. Tuh kan kelihatannya enak, suasananya nyaman, bersih. Iya, baik. Sebelum Ibu memberi materi baru, Ibu mau mengecek dulu nih. Masih inget gak? Minggu kemarin kita membahas materi apa? Ayo coba, siapa yang tahu? Iya, Simak? Iya, betul. Coba ada lagi gak yang masih tak ingat? Iya, benar. Ya, benar sekali ya, bahwa minggu kemarin kita telah membahas tentang ikhlas, di mana niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang baik akan mengantarkan perbuatan baik pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang rupa dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya mengerjakan kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Dan ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Lalu sekarang ke materi baru ya, di mana materinya tentang memohon pertolongan. Nah, tujuan pembelajaran materi ini ialah peserta didik mampu yang ke-1, memahami perilaku memohon pertolongan. Yang kedua, menyebutkan keutamaan berdoa dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah dengan benar. Yang keempat, mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ibu mau tanya, apa sih artinya memohon pertolongan? Ya, Arif, silahkan. Iya, bagus, pintar sekali ya. Jadi, memohon pertolongan kepada Allah dalam bahasa Arab disebut isti'anah. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah saja,
Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Kita memohon pertolongan itu dengan cara berdoa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ke benda-benda, ke matahari, ke pohon, ke bulan, ke bintang. Nah, itu tidak boleh ya. Itu namanya musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, baik di waktu susah maupun senang, di waktu sehat dan di waktu maupun di waktu sakit. Nah, yang selanjutnya keutamaan berdoa. Yang pertama, doa merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian doa termasuk bagian dari ibadah. Yang kedua, doa bisa menjadi perantara untuk menolak bencana sebelum ia turun atau menjadi sebab terangkatnya bencana tersebut apabila sudah turun. Ketiga, buah atau hasil dari berdoa sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian tidak ada doa yang sia-sia. Bisa saja doanya cepat terkabul sebagaimana yang diminta. Bisa saja ia menjadi simpanan kelak di akhirat. Atau bisa saja doa tersebut menjadi penolak keburukan yang akan menimpanya. Yang keempat, doa menjadi sebab untuk tegar dari dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musuh atau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kelima, doa menjadi tanda atau dalil dari keimanan yang berdoa. Yang keenam, doa tanda kepasrahan dalam diri. Dalam artian orang yang berdoa berarti tawakal kepada Allah. Ia sudah memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau di bagaimanapun juga bakal menerima. Nah, yang terakhir, dengan berdoa akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan sedikit pun dalam hidup. Hidupnya tergantung bagaimana takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa ia menyadari keterbatasan yang ada dalam dirinya. Nah, sekarang contoh penerapan perilaku pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-1, mohon pertolongan Allah diberi kemudahan dalam belajar. Yang kedua, sebelum berangkat ke sekolah, kita pamit kepada orang tua dan memohon pertolongan agar diberi keselamatan. Nah, di sini siapa yang suka pamit dulu kepada orang tua? Ayo jujur. Nah, bagi yang belum, biasakan ya dari sekarang. Sebelum berangkat ke sekolah, kita pamit dulu kepada orang tua dan memohon pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan. Nah, yang ketiga, berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Yang keempat,
Sebelum makan, berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan dan makanan itu menyehatkan tubuh. Coba Nur Asia sebutkan kembali contoh penerapan perilaku memohon pertolongan kepada Allah. Ayo. Oke, pintar saya. Pintar-pintar ya. Nah, sekarang coba lihat buku paketnya yang sudah diberikan oleh ibu ya. Lihat halaman 20. Nah, di situ ada tabel ya. Berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Pilihannya itu ada selalu, sering-sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Oke, nomor 1. Aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira checklistnya di mana? Coba di kolom yang mana? Iya. Nah, pastinya selalu ya. Kita checklist selalu. Nomor 2. Aku selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Coba dan dijawab. Nah, iya betul sekali. Pastinya selalu ya. Kita checklist selalu. Nomor 3. Aku selalu berdoa setiap memulai pekerjaan. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Iya, betul. Selalu ya. Jadi kita mau memulai pekerjaan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Kita checklist selalu ya. Nah, sekarang ayo bekerja sama ya, memberikan contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ke-1, buatlah beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri atas 2 orang saja. Nah, setiap kelompok bertugas memperagakan bacaan berdoa secara bergantian. Selanjutnya, doa yang dibacakan diserahkan kepada kelompok masing-masing. Kegiatan kedua, sebagian kelompok membacakan doa di depan kelas. Nah, kelompok lain mendengarkan dan memperhatikannya. Oke, silahkan dipersiapkan. Silahkan kelompok pertama ke depan. Oke. Selanjutnya kelompok kedua. Nah, selanjutnya kelompok ketiga. Nampaknya anak-anak sudah memahami ya dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah. Dan ibu harapkan kalian dapat memperbaiki lagi bacaan doanya, menghurufkan hurufnya dengan benar. Dan ibu harapkan lagi kalian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba salah satu dari kalian mereview atau mengulang kembali apa yang telah dijelaskan tadi. Ya, siapa yang siap? Ke depan ya. Oke, Salsa boleh. Bagus sekali saudari Salsa. Berarti tadi Salsa mencermati apa yang telah ibu sampaikan. Baik anak-anak, kesimpulan pada pagi hari ini bahwa
Memohon pertolongan adalah bentuk sikap untuk meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan segala urusan di dunia yang sementara, sebagai bentuk syukur kita bahwa Allah selalu ada bagi hambanya ketika sedang dalam kondisi sulit. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum Ibu mengakhirinya, silahkan kerjakan tugas bab 9, sub A dan juga sub B-nya ya. Bukunya, buku PAI yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, oke, langsung saja kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Mungkin cukup sekian dari Ibu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.